Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Dinda Kroto Ain dengan NIM 2410911220057. Di video kali ini, saya akan menjelaskan terkait anatomi sistem respiratoria dan sistem kardiovaskuler dengan dosen pengampu, Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu traktus respiratorius superior dan traktus respiratorius inferior. Nah, untuk traktus respiratorius superior itu terdiri dari nasus, kemudian kavitas nasi, faring, dan laring. Sedangkan untuk yang traktus respiratorius inferior itu terdiri dari trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Kita masuk ke nasus. Nasus atau hidung merupakan saluran nafas pertama yang mempunyai dua lubang. Hidung terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian eksternal, bagian yang menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Kemudian ada bagian internal, yaitu rongga berlubang yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh sekat vertikal yang disebut oleh septum nasi. Nasus externus dibentuk oleh kerangka tulang dan tulang rawan yang dilapisi oleh kulit, jaringan ikat, dan beberapa otot kecil yang berfungsi untuk melebarkan atau menyempitkan lubang hidung. Tulang hidung dibentuk dari os nasal, os maxilla, dan os ethmoidale, serta os palatinum, os vomer, dan cartilago nasalis. Nasus internus terbentang dari nares atau lubang hidung di anterior sampai dengan coana atau nares posterior di daerah posterior. Coana itu menjadi penghubung antara kavitas nasi dan nasofaring. Rongga hidung atau kafum nasi berbentuk terowongan dari depan ke belakang yang dipisahkan oleh septum nasi di bagian tengahnya menjadi kafum nasi dexter dan sinister. Rongga hidung yang ditumbuhi oleh rambut itu dikenal dengan vestibulum nasi. Nah, kavitas nasi ini dilapisi oleh selaput lendir yang kaya pembuluh darah. Pada kavitas nasi itu bermuara sinus paranasalis dan ductus nasolacrimalis. Ada 3 tulang utama yang melengkung dan melekat di dinding lateral dan menonjol ke kavitas nasi, yaitu ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Di bawahnya itu masing-masing terdapat meatus nasi superior, kemudian meatus nasi media, dan meatus nasi inferior. Dasar kafum nasi ini dibentuk oleh os maxilla dan os palatinum. Atap kavitas nasi merupakan celah sempit yang dibentuk oleh sebagian os frontal dan os sphenoidale. Selanjutnya kita masuk ke sinus paranasalis. Sinus paranasalis adalah ruang dalam tengkorak yang bermuara ke kafum nasi. Sinus ini dilapisi oleh membran mukosa yang berlanjut ke dalam kafum nasi. Lubang yang bermuara ke dalam kafum nasi yaitu ada sinus sphenoidale, sinus ethmoidalis,
sinus frontalis, dan sinus maxillaris. Nah, secara garis besar, pendarahan hidung itu berasal dari 3 sumber utama, yaitu dari arteria ethmoidalis anterior, arteria ethmoidalis posterior, cabang dari arteria ophthalmica, dan arteria spenopalatina, yang merupakan cabang terminal arteri maxillaris interna yang berasal dari arteri karotis eksterna. Bagian bawah rongga hidung mendapat pendarahan dari cabang arteri maxillaris interna, diantaranya yaitu arteri palatina mayor dan arteri spenopalatina yang keluar dari foramen spenopalatina bersama nervus spenopalatinus dan memasuki rongga hidung di belakang ujung posterior konkamedia. Sedangkan pada bagian depan hidung itu mendapat pendarahan dari cabang-cabang arteri facialis. Pada bagian depan septum terdapat anastomosis dari cabang-cabang arteri spenopalatina, arteri ethmoidalis anterior, arteri labialis superior, dan arteri palatina mayor yang disebut dengan plexus Kieselbacki. Selanjutnya kita masuk ke faring. Faring ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nasofaring, kemudian ada orofaring, dan ada laringofaring. Nasofaring ini mengandung serta berhubungan erat dengan beberapa struktur penting seperti tonsila nasopharyngealis, jaringan limfoid pada dinding lateral faring, torus tubarius, kemudian kantong Rathke, Coane, foramen jugularis, dan muara tuba auditivia. Batas antara cavum nasi dan nasofaring adalah coana. Nah, struktur dari nasofaring itu sendiri yaitu ada ostium pharyngeum tuba auditivae, muara dari tuba auditiva. Ini ya. Kemudian ada torus tubarius, yang merupakan penonjolan di atas ostium pharyngeum tuba auditiva yang disebabkan karena cartilago tuba auditiva. Kemudian ada plica salpingopalatina, merupakan lipatan di depan torus tubarius. Lalu ada plica salpingopharyngealis, merupakan lipatan di belakang torus tubarius yang merupakan penonjolan dari musculus salpingopharyngeus yang berfungsi untuk membuka ostium pharyngeum tuba auditiva, terutama ketika sedang menguap atau menelan. Selanjutnya ada tonsilla nasopharyngealis yang terletak di bagian superior nasofaring, merupakan pembesaran jaringan limfoid ini disebut adenoid. Inflamasi jaringan limfoid ini disebut adenoiditis. Selanjutnya itu ada isthmus pharyngeus yang merupakan suatu penyempitan di antara nasofaring dan orofaring. Penyempitan ini ditimbulkan oleh musculus sphincter palatopharyngeus. Selanjutnya orofaring. Nah, orofaring ini struktur yang terdapat di posterior faring, tonsila palatina, kemudian orofaring. Orofaring ini terletak di bawah nasofaring. Struktur yang terdapat di orofaring yaitu ada dinding posterior faring, tonsilla palatina, fossa tonsillaris, arcus palatopharyngeus, uvula, tonsilla lingualis, dan foramen caecum lingualis. Dinding posterior faring ini penting karena ikut terlibat pada radang akut atau radang kronik. Kemudian fossa tonsillaris itu berisi jaringan konektif areolar dan tonsilla palatina. Nah, tonsilla palatina ini adalah massa jaringan limfoid yang ditunjang oleh jaringan konektif dan kripta di permukaannya.
Ada 3 macam tonsila, yaitu tonsila nasopharyngealis, kemudian tonsila palatina, dan tonsila lingualis. Tonsila nasopharyngealis tidak terletak di orofaring, tetapi di nasofaring. Ketiga tonsila ini membentuk lingkaran yang disebut cincin Waldeyer. Selanjutnya, laringofaring. Laringofaring ini terletak di bawah dari orofaring. Struktur yang ada di sini adalah ada vallecula epiglotica, epiglotis, serta fossa piriformis. Fungsi faring yang terutama adalah untuk respirasi pada waktu menelan, resonansi suara, dan untuk artikulasi. Selanjutnya kita masuk ke laring. Laring merupakan bagian terbawah dari saluran nafas atas. Laring dibentuk oleh cartilago ligamentum, otot, dan membrana mukosa. Laring terletak di ventral laringofaring, di kaudal dari os hyoideum dan lingua, dan berhubungan langsung dengan trakea. Laring di bagian ventral dilapisi oleh kulit dan fasia, sedangkan di kiri dan kanan linea mediana terdapat otot-otot infrahyoideus. Posisi laring dipengaruhi oleh gerakan kepala, deglutisi, dan fonasi. Secara umum, laring dibagi menjadi 3, yaitu supraglotis, glotis, dan subglotis. Supraglotis terdiri dari epiglotis, plica aripiglotica, cartilago arytenoidea, plica bangkitlah. Selanjutnya kita masuk ke laring. Laring merupakan bagian terbawah dari saluran nafas atas. Laring dibentuk oleh kartilago, ligamentum, otot, dan membrana mukosa. Laring terletak di ventral dari laringofaring, di kaudal dari os hyoideum dan lingua, serta berhubungan langsung dengan trakea. Laring di bagian ventral dilapisi oleh kulit dan fasia, sedangkan di kiri dan kanan linea mediana terdapat otot-otot infrahyoideus. Posisi laring dipengaruhi oleh gerakan kepala, deglutisi, dan fonasi. Secara umum, laring dibagi menjadi 3, yaitu supraglotis, glotis, dan subglotis. Supraglotis terdiri dari epiglotis, kemudian plica aryepiglotica, cartilago arytenoidea, plica vestibularis, dan ventriculus laringis. Sedangkan glotis terdiri dari plica vocalis, dan daerah subglotis itu memanjang dari permukaan bawah pita suara hingga cartilago cricoidea. Batas atas laring adalah aditus laringis, sedangkan batas bawahnya adalah batas kaudal dari cartilago cricoidea. Laring membentang dari laryngoesophageal junction dan menghubungkan faring dengan trakea. Laring terletak setinggi vertebra cervicalis 3 sampai 6. Rongga di laring dapat dibagi menjadi vestibulum laringis, ventriculus laringis, dan cavitas laringis. Vestibulum laringis adalah rongga yang terletak di antara aditus laringis dan rima vestibularis. Rima vestibularis adalah celah di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Sedangkan ventriculus laringis adalah rongga di antara rima vestibularis dan rima glottidis. Rima glottidis adalah celah di antara plica vocalis. Cavitas laringis adalah ruang laring di bawah rima glottidis. Selama respirasi tenang, plica vocalis
ditahan agak berjauhan sehingga udara dapat keluar masuk. Selama respirasi kuat, plika vokalis terpisah lebar. Fonasi suara dihasilkan oleh vibrasi plika vokalis selama ekspirasi. Suara yang dihasilkan dimodifikasi oleh gerakan palatumol, buka, lingua, dan labium oris, serta resonansi tertentu oleh sinus paranasalis. Selanjutnya yaitu trakea. Trakea adalah tabung fleksibel dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar 2,5 cm pada orang dewasa. Trakea berjalan dari cartilago cricoidea ke bawah di bagian depan leher vertebra thoracalis 5 dan bercabang tersusun menjadi dua bronkus. Trakea tersusun atas 16-20 cincin terbuka yang terbentuk dari tulang rawan yang diikat oleh jaringan fibrosa dan otot di bagian belakang trakea. Lanjut ke bronkus. Bronkus memiliki struktur yang serupa dengan trakea. Bronkus berjalan ke bawah dan menyamping ke arah hilus pulmonis. Bronkus primaris dexter lebih pendek, lebih lebar, dan lebih vertikal daripada bronkus primarius sinister. Bronkus primarius bercabang menjadi bronkus lobaris sesuai dengan banyak lobus di pulmo dextra maupun sinistra. Bronkus lobaris bercabang menjadi bronkus segmentalis sesuai dengan banyaknya segmen yang ada. Percabangan ini berjalan terus menjadi bronchiolus dengan ukuran yang semakin kecil, sampai akhirnya menjadi bronchiolus terminalis, yaitu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveolus. Bronchiolus terminalis tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, tetapi dikelilingi oleh otot-otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Saluran pernapasan dari nasus sampai bronchiolus terminalis berfungsi sebagai pengantar udara. Bronchiolus terminalis bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, yang kemudian bercabang menjadi ductus alveolaris. Nah, ductus alveolaris itu bercabang menjadi saccus alveolaris yang berisi alveolus. Selanjutnya yaitu pulmo atau paru-paru. Paru-paru sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus pulmodextra superior, lobus medial, dan lobus inferior. Tiap lobus tersusun oleh lobulus. Paru-paru kiri terdiri dari pulmo sinister lobus superior dan lobus inferior. Tiap-tiap lobus terdiri atas belahan-belahan yang lebih kecil bernama segmen. Paru-paru kiri mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus inferior, 2 buah segmen pada lobus medialis, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Tiap segmen ini masih terbagi lagi menjadi belahan-belahan yang bernama lobulus. Bagian-bagian dari pulmo antara lain ada apex, facies totalis, facies mediastinalis, dan facies diafragmatica. Paru-paru dibungkus oleh selaput yang bernama pleura. Pleura ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pleura visceral dan pleura parietal. Antara kedua pleura ini terdapat rongga yang disebut sebagai cavum pleura. Anatomi klinis dari sistem respirasi antara lain ada deviasi septonasi, rinitis, sinusitis, tonsilitis, faringitis, dan masih banyak lagi. Sistem kardiovaskuler terdiri atas jantung dan pembuluh darah. Jantung mempunyai dua permukaan, yaitu fasies eksterna dan fasies interna. Fasies eksterna jantung terdiri atas fasies sternocostalis di sebelah ventral, fasies diafragmatica di sebelah caudal dorsal, dan fasies sinistra di sebelah kiri kranial dan dorsal lateral. Pada fasies eksterna terdapat sulcus coronarius, sulcus interarterialis, dan sulcus interventricularis. Sulcus coronarius berjalan melintang mengelilingi jantung dan menjadi pembatas antara atrium dan ventrikel. Sulcus interatrialis membatasi atrium dexter dan atrium sinister, sedangkan sulcus interventricularis membatasi ventriculus dexter dan ventriculus sinister.
Jantung mempunyai 4 ruang, yaitu atrium dextrum dan atrium sinistrum di bagian basis, dan ventriculus dexter dan ventriculus sinister di bagian apex. Atrium dextrum dan atrium sinistrum dipisahkan oleh sekat yang disebut dengan septum interatriale. Sedangkan ventriculus dexter dan ventriculus sinister dipisahkan oleh sekat yang disebut sebagai septum interventricular. Pada fasies interna ventriculus dexter, terdapat valvula tricuspidalis yang berpangkal di annulus fibrosus dexter. Valvula tricuspidalis terdiri atas 3 katup, yaitu cuspis anterior, cuspis inferior, dan cuspis medialis. Tepi dari cuspis dihubungkan oleh chorda tendinae dengan musculus papillaris anterior dan musculus papillaris posterior. Musculus papillaris adalah tonjolan otot yang terdapat di dinding ventriculus. Cuspis anterior dan cuspis posterior berhubungan dengan musculus papillaris anterior, sedangkan cuspis posterior dan cuspis medialis berhubungan dengan musculus papillaris inferior. Arteri pulmonalis berpangkal di ujung kranial ventriculus dexter. Pangkal ini menyerupai corong yang disebut conus arteriosus. Distal dari conus arteriosus terdapat 3 valvula semilunaris pulmonalis, yaitu valvula semilunaris anterior, valvula semilunaris sinistra, dan valvula semilunaris dextra. Di pertengahan tepi batas bebas valvula terdapat penebalan yang disebut dengan lobulus. Pada fasies interna ventriculus sinister, terdapat valvula bicuspidalis yang berpangkal di annulus fibrosus sinister. Valvula bicuspidalis mempunyai 2 cuspis, yaitu cuspis anterior dan cuspis posterior. Cuspis anterior dihubungkan oleh chorda tendinae dengan musculus papillaris anterior. Aorta berpangkal di ventriculus sinister. Di pangkal aorta terdapat valvula semilunaris aorta. Valvula semilunaris aorta terdiri atas valvula semilunaris posterior, valvula semilunaris dexter, dan valvula semilunaris sinister. Pada potongan melintang jantung setinggi kranial dari anulofibrosi dan distal dari valvula semilunaris, terlihat trigonum fibrosum dextrum, yaitu bangun segitiga antara kedua anulofibrosi dan valvula semilunaris aorta. Kemudian ada trigonum fibrosum sinistrum, yaitu bangun segitiga antara annulus fibrosus sinister dan pangkal valvula semilunaris aorta. Dan ada tendo infundibuli, yaitu septum membranaceum ventricularum antara annulus fibrosum dan pangkal valvula semilunaris aorta. Annuli fibrosi, trigoni fibrosi, dan tendo infundibuli membentuk skeleton cordis. Dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium adalah selaput yang melapisi miokardium dari luar. Antara epikardium dan perikardium terdapat ruang yang disebut sebagai cavum perikardii. Cavum perikardii di antara aorta ascendens dan vena cava superior membentuk sinus transversus perikardii. Bagian cavum perikardii di bawah vena pulmonalis membentuk sinus obliquus perikardii. Adapun anatomi klinis dari sistem kardiovaskuler antara lain penyakit jantung koroner, infark miokard, gagal jantung, aritmia, endokarditis, dan masih banyak lagi.